Baik, selamat datang di video tutorial pengenalan pemrograman. Kali ini kita akan membahas cara untuk menjawab soal latihan kelas minggu 2 nomor 3. Seperti biasa, pertama kita akan baca dulu soalnya. Di sini, buatlah sebuah program dengan ketentuan sebagai berikut. Menerima input berupa sebuah bilangan asli R, ya, disimpan di R, kita asumsi R. Program harus melakukan penghitungan luas sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari R. Output dari program haruslah memiliki format sebagai berikut. Nah, ini yang paling penting ya, karena sekali lagi pencocokannya adalah berbasis input dan output. Ya, rumus lingkaran adalah seperti ini ya, 22/7 dikali R kuadrat. Nah, ini adalah contoh input. Jika inputnya 7, maka output yang diharapkan adalah luas lingkaran, buka kurung, spasi R, spasi sama dengan, spasi 7, spasi tutup kurung, spasi adalah spasi hasil luasnya. Ini yang diharapkan. Oke, kita coba buat programnya. Pertama, kita coba buat input dan outputnya dulu. Di sini dibilang meminta sebuah bilangan asli, maka kita pakai input biasa saja, tidak perlu menggunakan map karena satu buah bilangan asli, maka kita ubah ke dalam integer, kemudian kita simpan di R seperti itu. Kemudian terakhir kita lihat outputnya ya, output yang paling penting. Nah, kita bisa tulis outputnya print, luas, dan lain-lain ya. Tapi supaya lebih yakin, bisa juga supaya tidak ada typo ya, mengurangi risiko tersebut, kita bisa copy paste ya. Nah, ini kira-kira output yang dihasilkan ya. Namun jangan lupa ya, 7 dan 154 ini merupakan input dan hasil perhitungan ya. Jadi ini kita ganti ya. Nanti ini tentu saja bukan selalu 7, tapi tergantung input user. Kalau user inputnya 10 R-nya, maka di sini juga 10. Artinya di sini sesuai dengan nilai variabel R. Kita ganti dengan R, tapi ingat R yang ini adalah R variabel, bukan R string yang ini ya, yang ditampilkan ke layar. Jadi ini adalah R variabel. Nah, kalau dia variabel, tentu saja dia tidak boleh berada dalam petik ya, dalam petik. Kalau di dalam petik dia dianggap string. Maka kita pisahkan dengan koma ya. Ini adalah variabel. Ya, kemudian sebelah kanannya ini adalah string ya. Kemudian kita tutup. Jadi ini string, kemudian dilanjutkan dengan sebuah variabel, kemudian dilanjutkan lagi dengan sebuah string ya, dengan sebuah string. Ini juga sama. Ini adalah nanti variabel ya, kita kasih aja variabel namanya luas ya, atau di situ luas lingkaran, tidak harus sama, luas saja misalnya supaya berbeda. Tapi dia variabel sehingga saya kasih koma di sini dan tidak boleh berada di dalam petik ya. Maka petiknya berada di sini ya. Nah, luas seperti ini. Oke, input sudah, kemudian outputnya juga sudah kita siapkan, formatnya tinggal kita coba hitung dulu luasnya ya, dengan formula yang sudah diberikan. Formulanya adalah gitu ya, untuk menghitung luas itu adalah 22/7 ya, kemudian dikali R kuadrat, berarti R kuadrat. Oke, ini rumusnya. Kita lihat di sini, kita tahu R ini harus dikuadratkan dulu gitu ya, baru dikali dengan hasil 22/7. Tapi kita tahu karena kuadrat ini prioritasnya lebih tinggi, jadi walaupun dia ditulisnya di belakang, maka dia tetap akan dilakukan duluan gitu ya. Jadi bukan 22/7 kemudian hasilnya dikalikan dengan R ya, hasilnya baru dikuadratkan, tidak seperti itu. Karena prioritas kuadrat lebih tinggi, maka otomatis ini akan dieksekusi duluan dalam perhitungan. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba save ya, saya kasih nama file nomor 3, kemudian coba kita jalankan ya. Oke, sekarang kita coba masukkan angka 7, kita coba lihat.
Oke, nampaknya gitu ya, nampaknya ini sudah sesuai dengan yang ada di sini ya, luas lingkaran. Oke, coba kita pastekan kode kita ke dalam LMS. Kita lihat ya, kita cek. Ternyata hasil pengecekannya adalah incorrect. Nah, ini yang juga kebingungan yang sering terjadi di mahasiswa setelah melihat kodenya sepertinya sama ya, tapi kenapa jawabannya masih incorrect ya. Hal ini dikarenakan ya sebagian besar disebabkan oleh adanya perbedaan spasi ya atau typo dalam menuliskan ya. Jadi saat ini setting LMS itu namanya exact match gitu ya, exact match. Jadi persis, harus sama persis gitu ya. Walaupun ke depan kita akan ubah settingannya supaya bisa mentoleransi perbedaan spasi. Ya, jadi berikutnya nanti misalnya mungkin di soal nomor 4 mungkin kita lihat nanti kita akan pakai settingan yang bisa mentoleransi perbedaan spasi, sehingga perbedaan spasi sedikit itu tidak menjadi masalah. Oke, itu nanti ya. Sekarang kita lihat supaya kita bisa lebih teliti, lebih hati-hati ya. Anggap aja ini bagian dari pembelajaran ya untuk lebih presisi dalam kita mengcoding sesuatu. Kita lihat di mana letak kesalahannya. Oke, tadi kita lihat ya. Kita ingin outputnya seperti ini ya, seperti saya copy dari sini, ini saya copy kemudian saya pastekan di sini. Oke. Nah, kita lihat ya, di sini ada satu spasi ya, di sini ada satu spasi terlihat, di sini juga ada satu spasi, di sini ada satu spasi dan di sini juga ada satu spasi. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di sini. Di sini ada satu spasi ya, antara sama dengan R itu ada satu spasi. Kemudian ya, jangan lupa print secara default lagi-lagi ya ada parameter separatornya, yaitu akan menambahkan, defaultnya akan menambahkan sebuah spasi ya antara objek-objek yang di print. Jadi ini kita asumsikan ada beberapa objek atau value, kita sebut value. Ini di print ini ada satu ya, kemudian koma ini yang kedua, koma ini yang ketiga, koma ini yang keempat. Jadi ada 4 value yang di print oleh fungsi ini. Maka berdasarkan fungsi print yang sudah dijelaskan di modul, maka dia otomatis akan menambahkan spasi antara tiap value ini. Jadi otomatis ada spasi. Artinya apa? Artinya di sini kita sudah punya spasi 1, tapi karena ini perbedaan berpindah dari satu value ke value lain, otomatis print akan menambahkan satu spasi. Akhirnya apa? Akhirnya kita punya 2 buah spasi di sini. Lihat. Ini 1, ini yang kedua. Nah, itu sehingga kita bisa hapus yang di sini, sehingga di sini spasinya itu adalah spasi yang diberikan otomatis oleh print ya. Kemudian di sini juga kita lihat ya, harusnya antara 7 dan tutup kurung itu satu buah spasi. Di sini kita lihat ada beberapa spasi ya, ada banyak spasi. Nah, untuk itu di sini kita hapus ya. Saya tahu print akan menambahkan satu spasi antara R dan string yang ini ya. Maka kita hapus saja semua spasi di sini sehingga stringnya langsung dimulai dari tutup kurung, supaya nanti antara 7 atau R dan tutup kurung itu ada satu spasi seperti contoh di sini. Kemudian kita lihat di sini ya, adalah ya, di sini kita punya 2 spasi hasilnya, sedangkan di contohnya di sini cuma punya satu spasi. Kenapa? Persoalan yang sama. Ini ada spasi, kemudian print menambahkan satu spasi lagi sehingga jadi 2 spasi. Maka kita harus hapuskan ini. Oke, jadi dengan begini kita jadi lebih betul-betul mengerti fungsi print ya, apa yang dilakukan print seandainya ada beberapa value yang diprintkan. Seperti ini kita coba ya, mudah-mudahan sudah benar, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Saya coba jalankan dulu di sini ya. F5
Oh, sorry. Oke, ini harus dihapusnya, sorry. Oke, save, run F5. Kita kembali ke Python shell, saya masukkan 7, kita lihat. Oke, kita coba cek sekarang. Tidak ada spasi, sorry, spasinya 1 di sini, 1 juga 1 di sini. Ya, ini sepertinya 1 spasi, ini bukan 2 ya. Oke, ini 1 spasi. Mudah-mudahan sudah benar. Coba kita copy, kemudian kita paste ke sini. Ya, mudah-mudahan sudah benar. Kita cek. Kita cek. Oke, sekarang correct. Oke, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami kenapa kemungkinan yang menyebabkan kesalahan walaupun sepertinya sudah benar ya, karena pengecekannya menggunakan exact match, artinya benar-benar harus sama persis. Nah, ke depan kami akan coba ubah, barangkali tiap kelas, belum semua kelas mengubah settingan ini karena dosen harus mengubah settingan satu-satu terhadap soal. Jadi bagi yang belum berubah, mohon perhatikan spasi dan lain-lainnya. Nah, demikian untuk video kali ini ya, kita ketemu kembali di video berikutnya.